Pasca terjadinya antrian pembelian gas bersubsidi di berbagai daerah, sejumlah pejabat turun ke lapangan mengecek penjualan gas bersubsidi. Dari anggota DPR hingga wakil presiden turun ke bawah, memastikan rakyatnya tidak lagi antri saat membeli gas bersubsidi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah anggota Komisi 6 melakukan sidak ke pangkalan gas di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Didampingi petugas Pertamina, Sufmi Dasko memastikan penjualan gas LPG bersubsidi berjalan lancar. Rombongan anggota Dewan ini juga mengecek penjualan gas di sebuah toko kelontong yang menjadi subpangkalan atau yang sebelumnya disebut sebagai pengecer gas LPG. Alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau penjualan gas bersubsidi di sebuah warung di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Wapres mengecek apakah subpangkalan sudah bisa kembali menjual gas bersubsidi. Saat Gibran melakukan sidak, antrean pembeli tidak terlalu panjang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gas melon 3 kg akhirnya bisa dijual kembali di tingkat pengecer setelah sempat dilarang perdagangannya oleh pemerintah. Namun kembalinya gas ke pengecer harus ada harga yang dibayar. Gara-gara kebijakan yang dinilai setengah matang, sosialisasi dan implementasi, warganya harus antri dan jauh-jauh berburu gas sambil bertaruh nyawa. Antrian panjang warga terlihat di pangkalan gas LPG di Jalan Cegeraya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Warga terpaksa antre gas di pangkalan resmi karena kosongnya ketersediaan gas di tingkat pengecer dan warung kelontong. Sementara itu seorang ibu mengamuk di sebuah pangkalan di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang karena lelah antre berjam-jam bersama anaknya yang masih kecil, namun tak juga mendapatkan gas LPG 3 kg. Keributan usai setelah pemilik pangkalan menjelaskan pembelian dibatasi Pertamina. Tidak sampai di situ. Gara-gara gas melon tak ada di pengecer, seorang warga lansia di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia setelah berjalan setengah kilometer untuk membeli gas LPG 3 kg. Yoni, nenek berusia 62 tahun, sempat pulang ke rumah karena tidak membawa KTP dan kembali lagi ke pangkalan gas. Sesampainya di rumah, Yoni yang tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Itu nenek emaknya Robi itu jatuh katanya, tapi bukan jatuh katanya, cuma duduk istirahat, dijemputlah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar, tapi saya tanya udah nggak nyaut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan permohonan maaf atas jatuhnya korban jiwa. Kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari masa pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya. Sebuah momen menghentak terjadi di tengah kunjungan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kota Tangerang, Banten. Effendi, seorang warga Kecamatan Cibodas dengan suara bergetar menahan tangis, merasa dirugikan oleh kebijakan penghapusan pengecer. Ya. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Enggak. Ya. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Ya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Setelah komunikasi dengan Presiden. Setelah menimbulkan keresahan di masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan pembelian gas LPG 3 kg dikembalikan ke tingkat pengecer menjadi subpangkalan. Yang ada
Instruksi tersebut diberikan mencermati kesulitan dan antrean yang dialami masyarakat saat membeli gas melon. Mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan kebijakan perubahan pengecer menjadi subpangkalan tidak akan mengurangi pasokan gas LPG 3 kg. Apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, masyarakat mengharapkan agar kebijakan tersebut memudahkan dan tentunya menjaga keselamatan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.